Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul pemanfaatan aplikasi Edpuzzle dan juga Book Creator dalam layanan BK. Nah, sebelum kami memulai, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama itu ada diri saya sendiri, Ahmad Fatih, lalu ada Andini Tufahati, lalu kemudian ada Cynthia Monica dan juga ya, cuma berempat karena satunya lagi tidak ada. Mungkin bisa next selanjutnya. Oke, yang pertama itu ada Edpuzzle. Apa itu Edpuzzle? Edpuzzle adalah platform pembelajaran berbasis video interaktif yang memberikan kebebasan kepada guru untuk mengedit dan menambahkan elemen interaktif pada video pembelajaran. Contohnya, pertanyaan pilihan ganda, esai, dan catatan suara, agar siswa lebih aktif berpartisipasi. Video dapat dipangkas untuk fokus pada bagian tertentu yang relevan. Konsep utama Edpuzzle adalah menjembatani pembelajaran video dengan asesmen formatif real-time. Melalui platform ini, guru juga dapat memantau proses belajar dan kemajuan siswa secara interaktif di mana saja dan kapan saja dengan perangkat digital. Edpuzzle sangat mendukung metode Flipped Classroom dan blended learning yang semakin populer. Next. Selanjutnya ada manfaat Edpuzzle. Manfaatnya itu adalah yaitu mengetahui tingkat pemahaman siswa secara akurat dan metode interaktif, menghemat waktu guru dengan evaluasi langsung tanpa kertas, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui video yang menarik dan interaktif, dan mendukung pembelajaran mandiri dan kontrol kecepatan belajar siswa. Next. Lanjut, apa sih itu Book Creator? Nah, jadi Book Creator itu adalah sebuah aplikasi pembuatan buku digital interaktif yang artinya penggunanya itu bisa menambahkan teks, gambar, video, dan audio dalam satu halaman nih teman-teman. Nah, terus juga Book Creator ini benar-benar sangat cocok loh digunakan untuk membuat media bimbingan seperti e-book tentang pengembangan diri, emosi, atau motivasi belajar. Selain itu, apa sih manfaat utamanya? Nah, jadi manfaat utama Book Creator itu kayak meningkatkan kreativitas siswa dengan membuat buku multimedia, terus juga memfasilitasi pembelajaran aktif dan personalisasi bahan ajar, terus juga mendukung pengembangan literasi digital dan kemampuan teknologi siswa, dan juga menyediakan media pembelajaran yang mudah diakses secara online maupun offline teman-teman. Lanjut. Uh, kita masuk lanjut kita masuk dalam fitur Edpuzzle, yaitu pemotongan video trims, terus juga bisa menambahkan pertanyaan pilihan ganda, isian atau refleksi, terus menyisipkan catatan atau narasi audio, terus melacak dan aktivitas siswa, dan hasil dan jawaban, terus bisa diintegrasikan dengan platform pembelajaran seperti Google Classroom. Terus juga fitur lanjut
masuk ke fitur box creator. Nah, di situ bisa dilihat teman-teman ada 4. Yang pertama itu kayak kita nih bisa menambahkan teks, gambar, dan suara seperti yang tadi saya jelaskan. Terus juga kita ini bisa mendesain halaman sesuai tema layanan BK yang kita inginkan. Terus juga kita dapat digunakan loh teman-teman secara kolaboratif antar siswa dan konselor. Terus buku digitalnya bisa dibagikan dalam bentuk tautan atau file PDF teman-teman. Lanjut. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari Edpuzzle dan Book Creator. Yang pertama itu dari Edpuzzle. Kelebihan dari Edpuzzle adalah yaitu yang pertama meningkatkan keterlibatan dan konsentrasi peserta didik karena video menjadi interaktif. Yang kedua menyediakan data dan evaluasi otomatis yang mempermudah guru dalam melakukan monitoring dan penilaian siswa. Yang ketiga memadukan pembelajaran sinkron dan asinkron secara fleksibel. Yang keempat mendukung pembelajaran jarak jauh dan flipped classroom secara efektif. Lalu ada kekurangan dari Edpuzzle. Yang pertama itu membutuhkan koneksi internet stabil untuk akses video berkualitas tinggi. Jadi kalau misalkan sinyal kita tuh kurang bagus, itu tuh bakal lama banget loadingnya. Terus yang kedua, pengguna baru itu memerlukan waktu adaptasi untuk memaksimalkan penggunaan fitur interaktif. Dan yang ketiga, Edpuzzle ini terbatas pada konten video yang ada jika tidak membuat video sendiri. Lalu ada kekurangan dan kelebihan dari Book Creator. Kelebihannya itu yang pertama, media pembelajaran dapat dipersonalisasi sesuai kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, penggabungan berbagai media membuat materi lebih menarik dan interaktif. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan kreativitas literasi digital siswa. Dan yang keempat, dapat digunakan di berbagai platform perangkat dengan akses online dan offline. Kurangannya yaitu versi gratis ini terbatas fiturnya dan jumlah halaman juga terbatas. Terus yang kedua, proses pembuatan buku multimedia bisa memakan waktu yang lebih lama. Dan yang ketiga, Edpuzzle ini membutuhkan pemahaman dasar pengeditan multimedia supaya hasilnya tuh optimal. Jadi kalau misalkan kita autodidak tuh benar-benar bakal lama banget. Terima kasih, next. Selanjutnya ada pemanfaatan software Edpuzzle dan Book Creator dalam layanan bimbingan konseling. Jadi pemanfaatan Edpuzzle dan Book Creator ini bisa menjawab tantangan pembelajaran yang interaktif dan personal. Edpuzzle juga membantu konselor untuk menyampaikan materi bimbingan secara audio, visual, interaktif yang dapat dipantau dan diakses ulang oleh konseling, sehingga meningkatkan pemahaman materi. Contohnya tuh seperti kayak penyuluhan masalah psikologis, pengembangan diri, atau penguatan karakter. Kemudian Book Creator juga digunakan untuk membuat buku digital berisi materi bimbingan refleksi, jurnal konseling, dan portofolio perkembangan konseling. Dengan multimedia seperti audio, video, gambar, Book Creator itu mendukung pendekatan berbeda sesuai kebutuhan konseling. Misalnya, menyediakan audio bagi yang kesulitan membaca atau video motivasi bagi yang memerlukan penguatan emosional. Kemudian juga kombinasi keduanya ini bisa memungkinkan bimbingan yang lebih fleksibel, interaktif, dan terpersonalisasi. Konselor ini dapat mengirim video interaktif Edpuzzle sekaligus buku digital dari Book Creator sebagai bahan pendukung bimbingan, memudahkan dokumentasi dan monitoring perkembangan konseling secara komprehensif. Studi juga membuktikan bahwa integrasi media ini menunjang peningkatan motivasi belajar, keterlibatan aktif, serta pemahaman materi bimbingan yang lebih mendalam dan tahan lama. Selanjutnya, di sini ada penerapan Edpuzzle dan Book Creator dalam layanan BK. Jadi, dalam layanan BK ini, kedua aplikasi ini bisa digunakan untuk media psikodukasi yang menarik dan relevan. Misalnya, konselor membuat video reflektif tentang cara menghadapi tekanan belajar menggunakan Edpuzzle, lalu menyiapkan pertanyaan, refleksi di tengah video agar siswa berpikir dan menuliskan perasaan mereka. Setelah itu, konselor bisa mengembangkan buku digital melalui Book Creator yang berisi panduan langkah-langkah mengatasi stres, lengkap dengan gambar, tips, dan lembar refleksi.
Buku ini juga bisa dibagikan kepada siswa sebagai bahan bimbingan mandiri. Dengan demikian, kombinasi Edpuzzle dan Book Creator dapat menciptakan pengalaman belajar dan konseling yang lebih menyenangkan, interaktif, dan bermakna. Lanjut. Oke, baik teman-teman, sebelum pada kesimpulan, mungkin ada pengaplikasian. Yang pertama itu oleh teman kita, saudara Cynthia Monica, mungkin bisa langsung aja. Oke teman-teman, kita masuk dalam pembuatan book creator. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di layarnya, sebenarnya ini book creator ini aplikasinya untuk membuat novel atau film, novel, buku cerita. Cuman di sini kita pakai contohnya PPT ya teman-teman. Sini teman-teman juga bisa lihat contohnya seperti ini. Dan You've reached the end of the book. nah, contohnya seperti itu teman-teman. Nah, terus juga teman-teman sebenarnya bisa nambahin fitur suara. Cuman kita tadi udah nyoba ya mau nambahin fitur suara, cuman dari tadi suaranya tuh nggak keluar-keluar, kayak mendem gitu. Makanya kita cuma bisa nampilin kayak gini doang. Maaf banget buat sedikit kendalanya. Buat bikin kayak gini tuh disarankan teman-teman sebisa mungkin itu kita udah ngerancang. Kalau misalkan teman-teman mau bikin kayak novel atau buku cerita bergambar, itu disarankan banget teman-teman itu bikinnya desainnya itu lewat Canva dulu teman-teman, terus baru masukin ke aplikasi ini. Masukinnya itu dengan caranya seperti ini. Nah, ini teman-teman lihat di sini ada tanda tambah warnanya oranye. Terus teman-teman bisa masukin gambar yang teman-teman ingin masukin, atau bisa nih teman-teman seperti yang saya bilang tadi, kita bikin kerangkanya lewat Canva, terus disimpan di laptop, terus kita tinggal cari nih gambar apa sih yang kita pengen ambil, seperti yang tadi kayak gini. Terus misalkan nah terus jadi tinggal nanti ke upload di sini. Kalau teman-teman berupa file berupa file, nah nanti tampilannya kayak gini nih teman-teman. Kalau teman-teman kayak nyimpannya itu berupa file, nah teman-teman bisa nih di sini langsung. Nah, teman-teman tinggal cari file. Nah, terus juga cari file yang teman-teman mau ingin masukin. Misalkan file itu kayak gini nih. Kayak gini.
Terus juga teman-teman tinggal confirm. Cuman dalam proses kayak gini itu sedikit lama, makan waktu itu 5 menitan. Kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal straight out, terus tinggal ADD. Tara, udah jadi. Otomatis sendiri dia bakal kayak nyusun kayak gini. Cuma nah kayak gitu teman-teman. Nah kalau misalkan udah selesai, nah teman-teman tinggal ngupload doang nih. Terus kalau misalkan ngupload, nah teman-teman itu habis selesai ngupload bisa dibagikan ke murid atau siswa, mempermudah pembelajaran. Nah terus kekurangannya ini dalam versi gratisnya itu kayak terbatas nih fiturnya, kayak jumlah halamannya juga nih. Sini kan ada fitur-fiturnya nih, teman-teman juga bisa lihat nih mau covernya warna apa sih sesuai teman-teman tuh. Di sini juga ada pilihan. Cuma karena kita pakai nyoba yang gratisan itu terbatas teman-teman. Kayak gitu. Terus juga di sini teman-teman juga bisa lihat paper-papernya lumayan. Selanjutnya seperti yang tadi saya bilang kan ya, kalau misalkan kita pakai versi yang gratis, proses pembuatan bukunya pun akan memakan waktu lebih lama, dan kayak nguploadnya itu sekitar seharian baru bisa diupload dan bisa dibaca oleh orang yang kita kasih linknya. Nah, jadi kita ngasih linknya nih, ngasih link itu juga harus ada kode dari kitanya. Terus juga kekurangannya juga mungkin buat teman-teman yang rada kurang update ya, rada susah untuk pengeditannya lewat sini. Kalau teman-teman tuh mau ngeditnya langsung, tidak lewat dari Canva dulu, maksudnya tidak bikin kerangkanya lewat dari Canva, itu susah sih menurut saya. Namun dari atas kekurangan yang saya paparkan tadi, ada kelebihannya. Itu media ini salah satunya sangat cocok digunakan untuk pembelajaran agar siswanya itu nggak bosen, kayak nggak gini-gini aja. Lagian juga kan dalam fitur ini juga bisa dikasih suaranya itu tergantung kitanya, kita mau ngisi suara seperti apa. Terus juga kita kayak bisa nih menggabungkan beberapa media ini, kayak membuat materi yang lebih menarik dan interaktif. Jadi siswanya itu cenderung tertarik untuk belajar tentang apa yang kita paparkan pada kegiatan hari itu. Terus juga nah, kita juga bisa nih kayak memfasilitasi pengembangan kreatif literasi digital siswa. Nah, jadi ketika kita pakai aplikasi ini, kan aplikasi ini sebenarnya khususnya untuk buat buku cerita, novel ya kan. Nah, jadi memungkinkan sekali untuk kita sebagai guru atau konselor ini mengajak siswanya untuk berliterasi, melihat buku atau buku cerita yang kita bikin. Terus juga aplikasi ini juga bisa banget nih digunakan di platform perangkat maupun online ataupun offline. Jadi ketika online kita nih sebagai konselor, kalau kita mau pakai kayak gini, kita bisa nih tinggal nyebar linknya aja. Terus juga ada kode aksesnya yang bisa kita sebar ke murid-murid. Dan juga ketika offline pun juga
menurut saya worth it karena bisa langsung interaksi gitu. Terus juga book creator ini benar-benar kayak mendukung banget pendekatan berbagai sesuai kebutuhan konseling oleh teman-teman. Misalnya misalkan seperti yang tadi saya bilang, menyediakan audio bagi yang kesulitan membaca, atau bisa juga kita ngasih video motivasi yang memerlukan penguatan emosional untuk si siswa tersebut. Cuma karena memang tadi di kelompok ada kendala, jadi tidak ada suara. Mohon maaf banget ya teman-teman. Sekiranya kami saya sampaikan. Lanjut lagi aplikasi satu lagi, saya persilakan. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi itu aplikasi yang pertama. Lalu saya akan di sini menjelaskan aplikasi yang kedua. Yang pertama itu adalah Edpuzzle. Mohon maaf sebentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Teman-teman, apa sudah kelihatan semua? Oke. Langkah yang pertama itu adalah ini aplikasi puzzle ini, aplikasi yang ada di Google. Jadi kita tidak perlu untuk mengunduh di Play Store. Nah, saya akan jelaskan. Kita ketik terlebih dahulu di Google puzzle, kemudian tunggu. Nah, kita pilih yang paling di atas. Tunggu, masih lagi. Boleh tunggu ya teman-teman semua. Masih muter. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini saya sendiri itu sudah masuk dan juga sudah login. Jadi teman-teman ketika ketik di Google Edpuzzle itu, jadi teman-teman itu harus mendaftar terlebih dahulu. Tidak susah mendaftar. Jadi hanya menggunakan email saja, lalu masukkan kode verifikasi. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan kode verifikasi ke email, itu masukkan ke emailnya. Lalu di situ teman-teman ingin masuk ke aplikasi tersebut, itu teman-teman bisa pilih. Di situ teman-teman sebagai guru atau sebagai murid. Nah, kalau saya di sini sebagai guru. Nah, nanti kan teman-teman misalnya kalau sedang mengajar itu bisa sebagai murid atau sebagai guru, juga itu bisa dipilih sesuai kebutuhannya nanti. Nah, jika sudah selanjutnya itu teman-teman itu disuruh memilih sekolah tempat teman-teman semua belajar atau teman-teman semua mengajar. Jadi sekolah mana, SD, SMP atau SMA, ada semua situ lengkap. Nah, jikalau tidak ada nama SMP atau nama sekolah yang teman-teman semua tempat bekerja, itu bisa didaftarkan teman-teman. Jadi
masuk, dan juga akan nanti itu masuk, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, oke lanjut. Nah, jadi aplikasi e-puzzle ini itu aplikasi yang memudahkan kita sebagai guru, entah itu guru SD, guru SMP ataupun guru SMA. Karena di sini sudah lengkap semua teman-teman. Nah, untuk aplikasi ini, e-puzzle ini, itu menurut saya sih sangat sekali mirip dengan Google Classroom atau GCR. Sangat mirip sekali. Jadi di sini kita juga ada kelasnya, kelas RA. Jadi kalau teman-teman nanti sebagai guru, sebagai misalnya nanti saya akan share linknya. Nanti teman-teman bisa masuk dan juga cari kelas RA, R5A. Tapi nanti saya akan share. Saya akan jelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini lengkap. Jadi ini misalnya teman-teman mengajar bisa disambungkan kepada proyektor atau layar lah, bisa dibilang seperti itu. Jadi teman-teman sambung. Nah, teman-teman mau mata pelajaran apa di sini? Misalnya teman-teman ini juga teman-teman, oh ya, saya juga mau menyampaikan ini juga bisa ada dari YouTube. Jadi seperti ini tuh. Nah, teman-teman di sini sangat lengkap sekali teman-teman. Jadi kalau kamu sebagai guru, misalnya untuk mata pelajaran IPA, oh saya pengen menjelaskan tentang organ tubuh, kita cek. Nanti di situ keluar semua video-video tentang organ tubuh. Jadi kita nggak usah capek-capek lagi untuk menjelaskan, karena di sini sudah dijelaskan. Jadi tinggal pasang layar saja dan juga share screen lagi. Bisa dibilang seperti itu. Nah, ini coba kita contoh ini ya, kita setel ini. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk pelajaran IPA. Nah, juga memang teman-teman pengen pelajaran yang lain pun itu sangat bisa sekali, sangat lengkap di sini teman-teman. Ini membantu kita juga. Misalnya saya coba contoh lagi satu, itu kita pembelajaran agama. Coba kita buka. Tuh. Ini banyak sekali teman-teman, sampai bawah scroll dan tinggal pilih. Nah, jika teman-teman semua menjadi guru dan ingin berkreasi sendiri, jadi tidak mengambil dari itu juga bisa teman-teman. Itu kita membuat video, atau kalau memang kita mau repot, kita mau berkarya seperti itu kita bikin video tutorial atau gimana untuk siswa-siswa di kelas itu bisa masukkan ke konten saya seperti ini. Nah, ini tinggal tambahkan folder, nanti videonya muncul semua yang teman-teman pengen jelaskan ke siswa-siswa. Lalu jika tadi misalnya teman-teman sebagai guru telah membuat video penjelasan, lalu sesudah menonton video kan ada tuh ya biasanya kayak anak-anak, kita simak video tersebut, nanti dalam video itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi melalui kuis seperti itu. Itu kan biasanya sering ya kita juga jumpai kan di kelas-kelas kita tuh. Nah, untuk kuisnya teman-teman, untuk cara membuatnya ini banyak teman-teman. Tuh ada ini versus itu,
dari aplikasinya teman-teman ya, bukan saya mengedit. Jadi kemudian jadi banyak sekali teman-teman. Nah, saya sudah membuat, coba kita lihat. Saya sudah membuat, bukan yang ini. Ini kita masuk ke kelas ya. Jadi tuh memang kayak seperti Google Classroom aslinya lah. Nah, di sini untuk menambahkan tugas itu kita bisa ketik tambahkan tugas baru. Nah, kalau untuk membuat, kalau teman-teman semua tadi belum membuat kuis, membuat pertanyaan, itu bisa buat di sini teman-teman. Bisa buat di sini. Sebentar, kalau di loading. Nah, seperti ini teman-teman. Pilihan ganda. Nah, teman-teman di sini pertanyaan nomor 1, teman-teman ketik apa itu pertanyaannya. Nah, lalu teman-teman bisa kasih jawabannya di sini. Jika teman-teman merasa ini yang akan nanti jawabannya benar, teman-teman jangan ketik silang ini, tapi teman-teman checklist yang gambar ini. Jadi seperti itu. Terus sampai berapapun pertanyaannya, itu teman-teman bisa. Jadi memang kita harus bikin dulu pertanyaannya. Oke, karena saya sudah menyiapkan terlebih dahulu, kita pakai yang sudah saya buat aja. Kita masuk ke kelas R5A, tambahkan tugas baru. Ini nanti saya share ya teman-teman linknya. Bentar. Nih, ini saya sudah membuat 10 pertanyaan kuis terbaru kelas R5A. Nah, selanjutnya untuk menetapkan tugasnya, kita pencet pojok kanan atas berikutnya. Ketika kita sudah memilih ya teman-teman, kita sudah buat, nanti otomatis di sini ada muncul nih. Nah, ini saya sudah buat. Lalu berikutnya pojok kanan atas. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur untuk judulnya, atau kan tambah instruksi opsional kayak kerjakan sesuai tepat waktu gitu. Lalu waktu dimulainya kapan teman-teman, itu bisa diatur juga. Dan batas waktu akhir atau deadline itu juga bisa diatur. Nah, ditetapkan ke kelas kita nih yang akan kita ajar nanti, R5A. Nah, habis itu berikutnya kita cek. Di sini ada keterangan, pilih beberapa banyak percobaan yang akan dilakukan siswa untuk tugas Anda. Nah, ini jadi berapa kali kesempatan siswa untuk mengerjakan soal ini, karena kita untuk instrumen penilaian ya, karena kan untuk kita report juga nilainya, jadi hanya satu, mengetes pengetahuan siswa-siswa. Lalu hanya satu kali sudah. Kali kita ke pojok kanan itu untuk menetapkan. Nah, di sini saya akan share linknya ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa apa namanya, teman-teman bisa
bisa masuk melalui email. Ini daftar. Saya akan masukin kode kelasnya, sebentar saya kirim. Lalu teman-teman jangan lupa ya, kalau pakai HP, ini saya kirim lagi, itu teman-teman klik untuk perbesar ya, yang saya buletin, yang saya yang saya tanda panah hijau itu dibuletin, agar teman-teman itu bisa submit atau mengirim agar kebaca sini. Kadang-kadang kalau tidak dipencet seperti itu bisa nggak ada pilihan untuk di selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi tetap di stuck di situ aja. Jadi harus perbesar lebih dahulu. Nah, di sini nanti bakal ada ketahuan teman-teman siapa aja yang masuk. Karena memang saya akuin teman-teman, ini aplikasi ini untuk aksesnya itu sangat lama sekali. Mungkin atau karena ini gratisan ya. Ini dari Google, bukan aplikasi tertentu. Ini sangat lama sekali. Mungkin agak lama, mungkin sabar-sabar mungkin. Ya teman-teman, jadi memang harus login terlebih dahulu. Pokoknya mirip sekali dengan Google Classroom, sangat mirip sekali. Jadi cuman login, nanti login itu ketika sudah login ada verifikasi dari aplikasi tersebut yang dikirim ke email kalau tidak salah. Nah, lalu sudah seperti itu. Untuk cari kelas R5A, nanti kodenya yang sudah saya kirim ya teman-teman, sudah saya kirim. Memang agak lama teman-teman, ini kekurangan di sini. Kita tunggu 3 menit. Kita tunggu 3 menit. Jika seadanya kita akan mulai. Sampai jam 14.30 ya. Teman-teman, kita akan mulai. Karena saya juga paham ini agak lama nih aplikasi. Mungkin langsung saja. Kalau sudah bisa diisi, isi langsung aja, nggak apa-apa.
tabelnya seperti ini teman-teman ya. Wah, baru 4 orang dari 9 siswa yang menjawab. Nah, dari sini pun kita bisa melihat tampilan tanggapan. Tuh, ada yang jawab 6, ada yang jawab 5. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk lagi. Tuh, di pertanyaan pertama ada papan peringkat, di mana yang peringkat pertama itu ada Kelvin Kurnianto, Natania Sevina, dan juga Wanda Aisyah. Jadi setiap pertanyaan sampai 10 ini itu bakal seperti itu teman-teman. Terus sampai terus. Ini kita persingkat ya. Ini seperti biasanya lah pada umumnya. Terus lanjutkan sampai soal nomor 10. Nanti kita bisa lihat ini kurang lebih gambarnya seperti ini teman-teman ya. Sengaja saya seperti ini. Nah, ini dari 10 pertanyaan di papan peringkat. Peringkat pertama itu adalah Muhammad Maulana Hasan dengan skor 4105. Di urutan kedua ada Kelvin Kurnianto Pramono Anung dengan total poin 4104. Lalu yang ketiga ada Farad Lutfiani Salma dengan perolehan nilai itu 3154. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Lalu di sini itu kita juga, kenapa saya bilang memudahkan?
Karena tuh di sini nilai juga langsung kelihatan teman-teman. Andi ini 20 dari 100. Dan semuanya ya, karena memang tadi saya cepetin ya, ini hanya contoh saja. Mungkin kalau saya tidak lama mungkin dapat 100 semua mungkin, karena kan agamanya pada Islam dan juga soalnya agama Islam. Nah ini seperti itu teman-teman, di sini juga kelihatan juara 1, juara 2, juara 3-nya. Kembali lagi, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah kita juga langsung bisa melihat nilainya, makanya saya bilang bisa membantu guru-guru untuk mendapatkan nilai-nilai dari murid-muridnya. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Untuk aplikasi puzzle tersebut. Oh iya, satu lagi saya lupa. Jadi hasil rekap dari nilai yang kuis tadi, jadi itu bisa langsung diunduh teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Saya diunduh. Nah ini di Excel langsung, nanti dibuka, nanti langsung saja. Mungkin seperti itu untuk pengaplikasian Edpuzzle ini. Apabila dari penjelasan saya atau kata-kata saya yang tidak mengenakan di hati, saya mohon maaf. Oh iya, saya lupa baca kesimpulannya. Jadi kesimpulan itu adalah Edpuzzle dan Book Creator merupakan inovasi teknologi yang mendukung layanan bimbingan dan konseling modern. Keduanya membantu menciptakan proses layanan yang lebih efektif, kreatif, dan juga empatik. Jika digunakan dengan bijak, teknologi juga bukan hanya alat bantu, tapi juga jembatan yang memperkuat hubungan konselor dan siswa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Fatih, maaf, pertanyaannya Bu Desi mintanya tetap di Google Meet. Oke, mungkin pertanyaannya ini bisa diketik, nanti dijawab di Google Meet ini biar tidak lupa. Mungkin bisa diketik seperti itu. Oke, sesi tanya jawab silakan. Teman-teman sambil nunggu
dijawab pertanyaannya, izin mau SS dulu ya. Oke, sudah. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaannya dari Nadila terlebih dahulu. Pertanyaannya Nadila itu, apa sih dampak pemanfaatan e-puzzle dan book creator pada hubungan empatik antara konselor dan peserta didik? Nah, menurut saya, kalau e-puzzle itu kan dia media interaktif yang berbasis video seperti itu. Nah, mungkin si konselor ini bisa menyisipkan kayak pertanyaan, narasi atau pesan-pesan empatik dalam video yang pembelajaran si konselor itu bikin atau produksi. Nah, mungkin kalau untuk book creator, ini kan juga alat digital juga ya. Mungkin dia kayak tadi yang seperti di Cynthia Monica buat itu kayak ada buku interaktif atau bisa membuat cerita, ekspresi emosional melalui teks atau gambar, mungkin seperti itu. Nah, kalau dampak positif terhadap hubungan dan empatiknya itu mungkin ada aspek keterlibatan emosional. Dampak positif itu meningkat dan penjelasannya itu adalah e-puzzle dapat menyajikan video relatif dan rasa empatik dari konselor, membuat peserta didik merasa diperhatikan atau merasa dipahami walau secara daring sekalipun. Seperti itu. Lalu dampak negatifnya
mungkin kesenjangan teknologi kali ya, dan juga literasi digital. Nah, itu jadi dampak itu kayak hambatan empati. Nah, penjelasannya itu adalah, nah, peserta didik ini tidak selalu bisa menggunakan media digital atau terasa kayak nggak bisa nih pakai ini, jadi dampak negatifnya dari aplikasi tersebut ya seperti itu. Bagaimana untuk Nadila? Baik, terima kasih Fatih atas penjelasannya. Oke, sama-sama. Kok Mika nggak mau kebuka sih? Ini deh. Izin menjawab pertanyaannya Kak Sipa. Pertanyaannya kan tadi kakak bilang kalau kita mau bikin novel dengan halaman 60 halaman lebih, worth it nggak sih? Worth it nggak kalau pakai book creator atau mendingan pakai MS atau Word? Nah. Menurut saya nggak worth it karena book creator ini tuh dia tuh kayak halamannya itu kayak dibatasin gitu loh Kak, kurang kecuali kakaknya itu mau bikin komik yang cuman halamannya itu tuh kayak 15-an, itu masih worth it. Dan juga halamannya itu dibatasinnya itu setahu saya 30 sampai 40 halaman doang. Jadi kalau untuk bikin novel yang 60 plus itu kurang worth it sih. Terus juga kadang kan art text-nya itu kadang tidak konsisten kalau jumlah halamannya besar, kayak suka berubah-ubah gitu. Nah, terus juga jeleknya itu kayak tidak ideal untuk dicetak fisik atau format kayak misalkan di share jadi dokumen atau PDF, itu bakalan kayak jelek sih, nanti berantakan gitu loh. Saya saranin kalau misalkan mau bikin novel itu lebih ke Microsoft Word atau ke Canva, karena yang seperti kita tahu kalau di Microsoft itu kan kayak ideal penulisannya itu menyusun kan, kayak menyusun naskah, ada bab, paragraf, catatan gitu-gitu. Terus juga bisa langsung dieksplor ke PDF untuk dicetak atau di platform penerbit digitalnya. Nah, terus juga banyak fitur review atau editing yang jelas-jelas tuh jelas-jelas tuh kayak bantu gitu loh. Maksudnya buat ngeditnya itu banyak fiturnya, kayak nggak kayak yang tadi itu cuman kayak gitu doang. Di Canva juga lebih bagus, tapi dia di Canva itu kan banyak template yang menarik ya, apalagi kan buat sampul kayak layout art novelnya atau desain halamannya. Cuma di Canva itu nggak nyamannya kalau misalkan kita ngetik teks panjangnya itu kayak lebih susah gitu loh Kak. Kadang juga loadingnya itu berat kalau misalkan kita melakukan proyek besar 60 plus. Jadi kesimpulannya Canva itu bagus untuk desain. Jadi kesimpulannya sebenarnya lebih baik kalau kakaknya pengen bikin novel itu lebih baik ngetiknya itu di Microsoft nih. Nah, terus kalau untuk kakaknya pengen cover yang bagus, yang estetik, itu saya saranin sih pakai Canva. Jadi kesimpulannya sangat tidak worth it, Kak. Gimana? Oke, thank you Kak Cynthia Monica. Oke, Baik. Mungkin selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Endita Yesyurun. Sudah lahir.
Dengan pertanyaan, menurut kelompok kalian, di antara media e-puzzle dan book creator, manakah yang lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik? Jadi, kain kita, menurut kelompok kami, yang paling tepat itu adalah e-puzzle. Karena dia tuh kayak lebih efektif itu untuk memahami materi ya dibandingkan book creator. Nah, alasan kami memilih media e-puzzle itu, ya ini medianya itu media interaktif dan juga bisa langsung mengukur kemampuan siswa-siswa. Seperti e-puzzle kan memungkinkan peserta didik atau siswa itu menonton video pembelajaran yang disisipi dengan pertanyaan kita itu, kayak pertanyaan kuis, ujian singkat. Nah, lalu bisa memberikan umpan balik segera. Ketika siswa menjawab pertanyaan, e-puzzle itu bisa memberikan respon atau penjelasan otomatis dari konselor atau guru. Proses ini juga akan bisa memperkuat pemahaman karena peserta didik langsung tahu bagaimana yang masih keliru. Nah, tapi kelompok kami juga nggak mengakui ya bahwa kalau book creator itu nggak memiliki kelebihan, terutama karena dalam mengembangkan kreativitasnya, refleksi diri, terus kemampuan mengekspresikan pemahaman secara tertulis kayak yang tadi seperti bikin buku, jadi seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari seluruh pertanyaannya, jawabannya, kelompok kami lebih memilih e-puzzle karena lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman kognitif terhadap materi. Jadi seperti itu untuk Kak Endita, bagaimana? Oke, terima kasih penjelasan dan pilihannya Kak Fatih. Oke, baik, sama-sama. Selanjutnya aku mau jawab pertanyaan dari Kak Hana. Sebentar. Tadi tuh Kak Hana bertanya, bagaimana kalian menilai peran teknologi dalam menjaga nilai kemanusiaan dalam layanan bimbingan dan konseling menggunakan aplikasi ini? Menurut kelompok kami, peran teknologi dalam layanan bimbingan dan konseling itu bukan untuk menggantikan sentuhan manusia, tapi justru untuk memperkuatnya. Jadi kayak melalui aplikasi seperti e-puzzle dan book creator ini, konselor ini tuh bisa menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Tapi esensinya tetap sama, yaitu membantu peserta didik memahami dirinya dan berkembang secara emosional. Teknologi ini tuh hanya alat bantu, sedangkan makna kemanusiaannya tetap terletak pada empati, komunikasi, dan hubungan antara konselor dan siswa. Jadi, teknologi ini tuh bukan menghapus nilai kemanusiaan, tapi justru jadi jembatan baru agar layanan BK bisa lebih dekat, mudah diakses, dan relevan dengan dunia mereka yang sekarang tuh serba digital. Jadi intinya, teknologi ini tuh hanyalah media yang membuatnya lebih bermakna, tetaplah hati dan kepekaan konselor dalam memahami manusia. Bagaimana Kak Hana? Oke, terima kasih Andini. Oke, sama-sama. Baik, izin menjawab pertanyaan terakhir, pertanyaannya Kak Dika. Kak Dika kan bertanya, bisa nggak sih kedua media book creator dan edu-puzzle itu dikolaborasiin atau dikompensasikan dalam satu sesi agar semakin menarik bagi siswa atau peserta didik? Lalu jika bisa, apakah ada kelemahannya dan bagaimana dengan langkah-langkahnya? Kak Dika, jadi sebenarnya jawabannya itu book creator dan edu puzzle itu sebenarnya bisa banget nih
dikolaborasiin, malah justru itu lebih kayak saling melengkapi gitu loh bila digunakan dalam satu sesi pembelajaran. Apalagi tujuannya itu agar peserta didik itu lebih aktif, kreatif, dan interaktif dalam memahami materi. Nah, jadi kan keduanya itu kan kayak dikolaborasikan dalam satu kegiatan nih. Contohnya, kayak misalkan nih Kak Dika sebagai guru BK pengen menerapin atau pakein dua-duanya nih. Pertama, ya saya saranin Kak Dika itu gunainnya itu book creator. Nah, jadi Kak Dika itu kayak menggunakan materi interaktifnya itu berupa buku digital Kak Dika. Ya, yang seperti yang tadi saya tampilin itu berupa teks, gambar, atau misalkan Kak Dika mau nambahin materinya tuh kayak ada unsur-unsur komiknya atau cerita visualnya biar si siswa menarik pesannya, biar menarik perhatian si siswa. Jadi ketika pembelajaran dimulai, si siswa pun kayak beda gitu melihatnya, kayak lebih senang sih melihatnya. Nah, habis pakai book creator, nah Kak Dika pakai nih baru nih si Edu Puzzle. Nah, Edu Puzzle itu kayak menyisipkan video pembelajaran interaktif yang seperti Kak Pati tunjukin tuh, bahwa kan ada tuh video-video interaktifnya. Itu kan banyak banget tuh, Kak Dika tinggal pilih. Kak Dika itu ketika mengajar temanya apa sih, Kak Dika tinggal cari. Nah, Kak Dika tinggal tayangin. Misalnya itu, aduh ya Allah, videonya itu kan dari YouTube ya. Nah, ketika videonya itu udah selesai, nah Kak Dika baru iniin pertanyaannya, pertanyaan agar si siswa itu berpikir, dan dia tuh kayak nontonnya itu nggak sekedar nonton, jadi benar-benar memerhatikan pelajaran. Aduh ya. Guru atau Kak Dika nih perlu waktu nih yang lama banget untuk menyiapkan bahannya, karena kan ketika kita pakai gituan, Kak Dika juga harus siapin proyektor, terus juga laptop, terus seperti yang tadi saya bilang itu paketan, terus juga kadang siswa itu juga tidak familiar nih sama kedua platform tersebut. Kalau misalkan kurang familiar gitu. Kalau kurang familiar, mungkin siswanya itu baru tahu ketika Kak Dika itu mengajarnya pakai kedua aplikasi tersebut maksudnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan Kak Dika pakai book creator ama ini, pasti Kak Dika kan butuh kayak perangkatnya seperti laptop, tablet yang mendukung. Soalnya kalau untuk book creator sendiri itu tuh dia nggak bisa pakai HP Kak Dika, dia tuh khusus untuk laptop aja. Jadi menurut saya kalau misalkan siswa nggak punya laptop ya rada susah sih, tapi kecuali kalau misalkan Kak Dikanya kayak cuma nayangin doang tuh, jadi siswanya kayak ya udah ngeliat aja. Intinya Kak Dika itu harus benar-benar siap perangkat yang cukup memadai. Terus gimana sih langkah-langkahnya? Ini sih
bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, jadi pertama nih, Kak Dika sebelum masuk kelas, yang pasti dong, Kak Dika pasti nyiapin materi nih. Terus juga Kak Dika nentuin topik pembelajarannya. Misalkan Kak Dika jadi guru BK, nah Kak Dika nentuin topiknya kayak mengatur waktu belajar siswa. Nah, habis itu udah kan, Kak Dika udah nentuin topik nih. Terus pastinya Kak Dika mau pakai dua aplikasi itu. Yang pastinya yang Kak Dika ketika menggunakan Edupuzzle, Kak Dika itu kayak menyiapkan video yang relevan nih, seperti yang berkaitan dengan temanya si Kak Dika. Nah, dan juga Kak Dika juga harus mencari bahan bacaan atau bikin ilustrasi yang semenarik mungkin untuk ditaruh di Books Creator. Terus juga Kak Dika masuk ke Edupuzzle, pilih video, atau Kak Dika mau unggah video sendiri, itu terserah. Nah, habis unggah video kan tadi kan ada tuh kayak Kak Patih tadi kan ada tambahin pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu juga dari Kak Dika sendiri. Jadi Kak Dika itu bikin pertanyaan yang sesuai relevan sama temanya sih Kak Dika. Pertanyaannya bebas. Terus juga ketika Kak Dika mau nyebar link Edupuzzle-nya, Kak Dika harus saling tautan dan kasih kode ke anak-anak. Kalau misalkan kalau Edupuzzle itu masih bisa sih pakai HP. Nah, habis itu udah kan, udah selesai beres. Nah, Kak Dika tinggal bikin buku digitalnya aja. Kak Dika buka buku kreator, terus Kak Dika buka tuh buku baru. Nah, tambahin judul, teks sama gambar yang sesuai yang relevan sama temanya si Kak Dika. Yang pasti gambarnya itu semenarik mungkin kalau bisa. Nah, terus kan ada tuh fitur embed untuk menempelkan kan ada tuh fitur embed untuk menempelkan gambar. Nah, Kak Dika pencet tuh, caranya kayak klik more, embed, paste link, udah selesai. Udah tuh kan beres nih, udah nyiapin tetet. Nah, sampai di kelas Kak Dika ini suruh membuka. Nah, sampai di kelas Kak Dika ini kayak suruh nih siswa-siswanya Kak Dika nih buka buku digital, buku kreator yang Kak Dika bikin tadi. Nah, udah dibuka, dibacalah sama anak-anak kan, bacanya paling 5 menit. Nah, udah selesai baca, nah baru Kak Dika nih kayak menonton, kasih tontonan, masih video di YouTube yang tadi Kak Dika bikin tuh di Edupuzzle. Nah, udah tuh nonton dep. Nah, kan biasanya kan di akhir ada pertanyaan kan, biar si siswanya itu tuh nggak sekedar nonton aja, jadi kita bisa lihat mana sih siswa yang benar-benar merhatiin sama yang enggak. Nah, udah selesai kegiatannya, udah kan selesai. Nah, terus udah tuh evaluasi. Nah, jadi si Kak Dika ini kayak melihat nih jawabannya. Jadi lihat jawabannya tuh Edupuzzle, karena kan jawabannya itu kan kerekam ya. Jadi kita bisa tahu si siswa itu kayak yang tadi dia salah berapa gini. Nah, kalian udah selesai. Nah, baru deh Kak Dika bikin catatan refleksi untuk siswa tersebut di Book Creator. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyain nggak? Ada yang ingin ditanyain nggak? Oke, baik. Terima kasih Cynthia. Sangat lengkap. Iya.
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaannya Paras. Kan Paras tuh nanya tentang apa tantangan terbesar yang mungkin ditemui oleh konselor. Jadi tantangan yang pasti bakal ditemuin konselor tuh sebenarnya banyak banget. Kayak keterbatasan kemampuan teknologi, literatur digital maupun peserta didik gitu. Terus kemudian juga ada akses internet dan perangkat yang tidak merata, kayak setiap siswa ataupun kayak kita konselor pun kadang jaringannya juga suka nggak bagus kan. Terus juga manajemen waktu dan beban kerja konselor, ada juga tentang kesesuaian konten dengan kebutuhan BK, ada keterlibatan dan motivasi siswa juga. Jadi banyak gitu selain itu juga. Tapi setiap dari tantangan-tantangan ini pasti ada solusinya gitu. Kayak misalnya nih keterbatasan kemampuan teknologi, kan ada pelatihan singkat atau workshop penggunaan aplikasi tersebut. Terus juga konselor tuh bisa mulai dari fitur dasar dulu gitu buat cari tahu apa aja fitur-fitur di dalamnya gitu secara bertahap. Terus juga panduan video atau modul sederhana buat bantu siswa memahami cara akses dan menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian kalau masalah internet juga kita guru BK bisa gunakan mode offline atau unduhan jika memungkinkan. Terus juga konselor bisa membuat alternatif kegiatan manual atau bisa dibilang non digital untuk siswa yang kesulitan buat aksesnya. Sekolah juga bisa menjadwalkan sesi penggunaan laboratorium komputer secara bergilir, jadi setiap kelas tuh ganti-gantian gitu. Terus soal manajemen waktu dan beban kerja konselor tuh bisa buat template atau format konten supaya tetap mudah diadaptasi untuk topik lain. Terus juga ajak kolaborasi antar konselor untuk berbagi materi digital. Terus juga gunain materi yang udah tersedia di pustaka Edpuzzle atau book creator, lalu disesuaikan aja dengan kebutuhan layanan BK gitu. Terus kesesuaian konten dengan kebutuhan BK itu kan bisa dengan konselor tuh merancang dulu gitu skenario apa yang bakal dipakai, misalkan video refleksi diri di Edpuzzle atau buku digital kisah inspiratif di book creator gitu. Terus juga pakai aplikasi yang untuk bisa memfasilitasi eksplorasi diri, refleksi nilai dan diskusi kelompok. Kemudian yang terakhir kayak keterlibatan dan motivasi siswa itu kan bisa ada solusi seperti buat konten yang menarik, kontekstual, contohnya tuh kayak kisah nyata, kuis interaktif atau proyek kolaboratif. Terus juga ngasih umpan balik langsung gitu melalui puzzle atau kolom komentar di book creator agar siswa tuh merasa dihargai gitu. Terus juga libatin siswa dalam pembuatan konten digital agar lebih partisipatif. Cukup Kak Paras? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Nah, teman-teman, terima kasih banyak yang sudah bertanya. Juga mungkin presentasinya untuk kelompok kami cukup sampai di sini karena sudah dijawab semua. Apabila ada kata-kata yang salah yang tidak enak di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.